variasi dan seni dalam menulis, karena banyak sekali tentunya di media-media saat ini mungkin poinnya sama, tetapi seni dalam berkreasi dalam menulisnya itu berbeda, sehingga yang diharapkan oleh pembaca atau penikmat dari media ini adalah bagaimana mereka bisa menikmati suasana dalam kehangatan tulisan tersebut, sehingga masyarakat itu tidak menjadi bosan, jadi punya seninya. Nah, mungkin harapan saya juga di dalam teman-teman PWI yang kita harus tekankan adalah bagaimana kita bisa mengkritisi sebuah kebijakan, baik kebijakan pemerintah atau kebijakan lain yang memang tentunya bisa membangun. Saya yakin setiap tulisan-tulisan yang mungkin ada pro dan kontra, tetapi dalam kontra atau dalam suatu kritikan itu tentunya pasti membangun. Tanpa sebuah kritikan, kita tidak tahu posisi mana kita salah, di mana kita perlu evaluasi di bagian mana, di poin mana, karena yang kita tampilkan selalu hal-hal yang positif. Harapan saya dengan adanya organisasi PWI yang besar ini bisa memberikan sebuah kritikan atau sebuah masukan, tentunya bukan hanya untuk kebijakan pemerintah saja, tetapi lebih ke umum, bagaimana rekan-rekan bisa memberikan seni dalam bertulis itu menceritakan suasana kehangatan tersebut yang tentunya membangun juga dan tanpa mendiskreditkan orang-orang tertentu dengan adanya berpatokan dengan undang-undang ITE itu ya. Nah, sehingga saya yakin penikmat atau anak-anak muda saat ini bisa menikmati suasana tersebut, suasana dalam membaca tersebut. Karena kalau kita lihat anak-anak muda zaman saat ini, di mana mereka yang serba dengan teknologi yang instan, dengan adanya media sosial, mereka mungkin membaca itu hanya membaca judulnya saja, itu tidak bisa dinikmati karena mereka dalam studi kasus, mereka itu mungkin minat baca itu 1-2 menit, ketika lebih dari 3 menit mereka sudah tidak fokus lagi intinya. Nah, sehingga poin-poin tersebut bisa diberikan dengan suatu tulisan yang intisari dari pembicaraan tersebut. Lalu yang kedua mungkin dalam media itu kan kita banyak sekali sekarang media konvensional maupun media sosial yang saat ini lebih banyak diminati oleh anak-anak muda. Dan dalam media sosial ini kan juga banyak sekali positifnya, sehingga anak-anak muda sekarang bisa lebih mudah mempromosikan mereka sebagai influencer atau endorsement yang tentunya menjadi ladang bisnis baru buat mereka. Nah, hal ini yang harus kita lihat atau kita lirik buat teman-teman PWI, bagaimana rekan-rekan PWI bisa menjaring juga anak-anak muda untuk bergabung mungkin dalam organisasinya, dalam mereknya itu apa sebutannya ya, dalam perusahaannya, untuk bergabung sehingga mereka juga mendapatkan mungkin wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana menyiarkan yang baik, bagaimana memberikan informasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan hoax atau fakta-fakta yang salah. Mungkin itu aja sih harapan dari saya, harapan dari mungkin perwakilan dari tokoh-tokoh anak-anak muda khususnya di Kabupaten Kuningan. Tadi kan kata kuncinya itu kerja keras. Saya ingin tahu kerja keras itu seperti apa sih? Nah, itu kan kerja keras itu masuknya global. Spesifiknya gimana kerja kerasnya? Kunci yang lebih realnya kita jadi pengusaha sukses. Lebih ke fokus tujuan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Jadi waktu karena SMA saya bukan di kota atau di kabupaten sendiri gitu ya, bukan di tempat kelahiran sendiri, pasti ada satu motivasi yang lebih, ada daya juang lebih yang ingin saya buktikan bahwa ini loh, saya lahir di sini bisa membuktikan di kota orang lain untuk menjadi yang terbaik. Emangnya kalau jadi pembisnis yang itu ya sama usaha itu sudah dipersiapkan sama orang tua atau memang ada keinginan sendiri dari kita ya? Kalau saya lebih ke keinginan sendiri. Memang orang tua basic di bisnis juga, tapi lebih dibebaskan karena memang apa yang saya geluti sekarang itu berbeda jalannya dengan bisnis orang tua. Bedanya gimana? Beda bidang mungkin. Bidang. Kalau orang tua itu lebih ke pabrik ya, atau perusahaan yang
konvensional. Kalau saya ini di bidang jasa dan pariwisata. Awalnya ngerintisnya apa dulu tuh? Dulu tahun berapa? Kalau orang tua mulai dari bukan kita merintis dari nol ya. Kalau orang tua dulu sebagai pengusaha kayu juga, kayu Kalimantan, kayu seberang, membangun pabrik sendiri di Cirebon dan mungkin merintis dari situ. Orang tua dari situ. Kalau saya lebih ke melanjutkan bisnis pariwisatanya di Sangkampak, lalu membangun sendiri bisnis sendiri di Icon ini. Tahun berapa sih itu di Sangkampak mulai itu? Kalau Sangkampak kan 2011 ya. Kalau Ibu Ine waktu dulu kan Ibu Ine yang pertama yang GM-nya Iya. GM-nya dulu kan itu mah ya GM-nya waktu GM. Kira-kira selama menggeluti bisnis nih dari mulai berarti kan dari melanjutkan kan sampai sekarang, kendala yang dihadapi apa tuh? Tapi yang menarik tuh. Kendalanya Atau lurus-lurus aja kan sana gitu kan? ya, kalau kendala setiap perusahaan kan pasti ada aja ya. Terutama kalau di bidang pariwisata itu pasti manpower atau kesiapan SDM, terutama di pariwisata. Banyak SDM kita yang bagus-bagus itu mereka memang tidak mereka inginnya mencoba untuk bekerja di luar kota, tidak mau di kotanya sendiri. Nah, ini yang harus kita sikapi. Tapi syukur alhamdulillah dengan perjalanannya waktu, dengan banyaknya hotel-hotel juga yang bertumbuh di Kabupaten Kuningan, SDM itu lebih mudah saat ini dibandingkan mungkin 5 tahun ke belakang. Nah, sebentar kan kalau generasi itu kan miliknya ayah, gini ya orang tua. Kalau ini kan kita asli ya, maksudnya. Kenapa berintisnya di sini? Kira-kira ada latar belakang apa di sini? daerah wisatanya. Karena kalau misalkan di sini kan dulu memang sebenarnya saya menarik di sini karena cuacanya lebih dingin, kita lebih sejuk, udaranya lebih segar, pemandangannya lebih berbeda, lebih private juga, lebih sepi, jalannya lebih sepi. Nah, saya lirik di situ, dan di sini juga belum ada penginapan yang mungkin bisa dibilang berkonsep seperti ini. Gitu. Bang, bisa diterangkan secara sepintas tentang ini Bang, bisnisnya apa menurut ini, dari kapan dan gimana, prospek kedepannya gimana? Ya, kalau bisnis di Hotel The Icon ini kan mungkin lebih ke konsep hotel ya, atau guest house bertingkat ya. Host Nah, bertingkat. Ya, guest house ya. Jadi memang kita ini bagaimana memberikan penginapan atau kenyamanan buat pengunjung-pengunjung luar kota untuk menginap di sini dengan udaranya yang sejuk, dan namanya kan juga ada Icon. Jadi memang mudah-mudahan guest house ini bisa menjadikan ikon buat di Kabupaten Kuningan dan suatu kebanggaan juga di Kabupaten Kuningan. Dari sisi harga gimana tuh? Dari sisi harga atau lebih murah atau Kalau dari harga relatif ya, jadi mulai dari 500.000 sampai ke 700.000, dan itu sudah murah lah. sasaran pangsa pasar gimana kan? Sasaran Pangsa pasar di sini ya memang buat tamu-tamu, kebanyakan tamu-tamu luar kota ya. Ada berapa kamar? 24. Ini kan jarak ke Pamupungan tuh lebih dekat ya ketimbang Hotel Purnama ya. Betul. Hanya saya ingin menambahin apa karena kunci sukses ini, mohon maaf bukan mau berbicara rasis, tapi kan ketika kita ketahui bahwa warga Tionghoa itu kan hanya diberi pilihan wira swasta, apakah emang itu melatar belakangi? Karena memang ketika zaman Abdurrahman Wahid kan kita rada agak bebas, tapi ketika dulu soalnya warga Tionghoa itu hanya boleh bisnis, hanya boleh di bidang satu bidang, itu yang mungkin membentuk karakter kita bisa sukses ya mungkin ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Mungkin, karena tadi saya bilang bahwa perspektif orang kan berbeda-beda. Kalau didikan orang tua memang didikannya keras gitu ya. Tapi ya itu sebenarnya bagus untuk kita ke depan bisa memiliki daya juang yang lebih. Karena teman-teman saya yang Tionghoa rata-rata suksesnya semua di bisnis, karena memang ngobrol ke saya, kita kan gak dikasih pilihan. Kalau memang selama ini kan banyak untuk di Kalimantan atau Pontianak kan di sana ada yang jadi PNS seperti di pemerintahan seperti Ahok, tapi ketika diberi pilihannya satu wira swasta, mau tidak mau kita kan harus berfokus ke sana, dan ternyata memang jalan Tuhan diberinya ke sana. Kan saya juga berteman banyak yang rata-rata suksesnya memang di wira swasta, meskipun bentuknya beda, kayak sekarang di wisata, di jasa, atau tadi berbicara ayah di kayu, yang tapi bermuara tetap wira swasta gitu kan. Ya, Boleh nanya pribadi? boleh. Boleh ya.
Katanya belum nikah, Bang. Iya belum. Alasannya kenapa tuh, Bang? Iya, alasannya lebih Itu. ke ya karena memang kan target nikah saya itu kan bukan di tahun-tahun sekarang. Tahun berapa kira-kira? Usia berapa tuh? Usia 30 lah. Ada 3 tahun lagi gitu ya? 3 tahun lagi. Jadi apa namanya, kita punya target hidup masing-masing ya. Iya, pasti. Nah, Iya. awal-awal nikah juga. Tapi fokus dulu ke usaha gitu atau gimana? fokus dulu di usaha. Dan mungkin Usaha udah. kali pertama itu jodoh kan diatur ke Tuhannya. Yang ini gimana? BBNHTN udah ada gimana? Sudah. Bangga merasa kedengeran kan kadang-kadang. Oh, itu mah Orang mana itu orang mana? Ada. Masih kayak mau daftar ya. Nanti nikahnya kalau udah dilantik ya. Ada. biar sempurna. Ini kan ada lagi yang mau saya tanyakan, benar dan tidaknya atau bagaimana menurut pendapat Kang Hanyen bahwa pembangunan pariwisata di Kabupaten Bonang ini kan tidak begitu melesat. Kenapa? Karena kuncinya itu pengembangannya tidak terintegrasi, tidak terintegral dari mulai atas sampai ke bawah. Contoh misalnya gini, Gunung Kidul aja kan, kalau dibandingkan dengan Kuningan itu jauh lebih bagus Kuningan cuaca. Tapi kenapa di Indonesia yang terkenal Gunung Kidul? Karena itu dilakukan oleh para pengelola wisata dengan pemerintah itu terintegrasi. Contohnya gini, sejak orang masuk ke Indonesia turun melangkahkan kaki di bandara, ya kan? Nah, itu kan kalau di pemerintah itu dia buat counter kan, misalnya di Suta itu kan nih. Kemudian dibuatlah yang namanya paket biro perjalanan wisata. Jadi dari mulai perjalanan, nginep di hotelnya, mau tujuan kemana, itu sudah satu kesatuan. Jadi si tamu ini sudah tidak pusing lagi memikirkan mau kemana gitu kan. Nah di Kuningan ini belum dilakukan. Bagaimana yang menurut pendapat Kang? Mungkin nanti bisa juga masukan kepada pemerintah daerah Kuningan agar dilakukan pengembangan pariwisata seperti itu. Saya pelajari bertahun-tahun Kuningan tidak melesat pariwisatanya, hanya mengandalkan cuaca sebetulnya. Tapi padahal kalau itu dikemas, ya pengembangan pariwisata secara terintegral sebetulnya itu bisa dilakukan di Kuningan gitu. Ini bagaimana menurut pendapat Kang Hanyen gitu kan? Apakah bisa nanti sebagai usulan kepada pemerintah bersama organisasi khusus pengelola wisata gitu kan? Dan Pak Hanyen sendiri menambahkan, Pak Hanyen sendiri kan tadi kiat suksesnya saya melihat bahwa salah satunya kan banyak dijegal juga dalam perizinan ketika membuat yang tujuannya tadi mungkin wisata, tapi pada pelaksanaan kan beberapa kali dijegal juga ya, dalam artian kan ada beberapa pernah disegel, pernah apa kan, itu bagian dari iya kerja keras kan gitu. Ya kalau pandangan dari pandangan sudut pandang saya, ya tentunya kalau misalkan melihat kenapa pariwisata di Kuningan mungkin gini-gini aja tidak begitu berkembang secara pesat, balik lagi bagaimana pemerintah khususnya di pemerintah Kabupaten Kuningan menyikapi kebijakan Benar. atau arah-arah kebijakan yang memang pro kepada pariwisata. Jadi jangan gini, kalau misalnya berbicara dengan pariwisata itu kan punya stakeholder, gitu. Dia perusahaan atau pemilik wisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Pemilik wisata itu pasti stakeholder dengan pemerintah, orang sekitar, media, pemangku keamanan, Polres maupun TNI. Nah di situ kita harus samakan visi dan misinya dulu. Bagaimana kabupaten ini sebenarnya pro kepada pariwisata itu sejauh mana? Apakah benar-benar disupport full atau seperti apa gitu kan? Ini sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Dan tentunya saya juga berharap dengan adanya mungkin reshuffle pergantian Kadis Porapar membawa angin segar buat pariwisata di Kota Kuningan. Tidak stagnan ya. Ya, dan itu harapan. Tetapi balik lagi bagaimana ya tentunya Pemda atau Pak Bupati yang memiliki power untuk memilih kadis-kadisnya yang bisa bekerja tentunya lebih dalam pengembangan perumahan pariwisata. Jadi ada realnya ya, tidak hanya seremonial belaka gitu kan. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya itu. Ya. Tapi Pak Hanyen sendiri ketika bergelut kan beberapa kali mendapatkan tantangan, salah satunya tadi kan
kayak kemarin kan baru diresmikan sudah ditongkrongin Satpol PP kan seolah bahwa kita berdiri ya soalnya padahal kan sudah ditempuh kan seperti tadi kan harus bersinergi antara pemerintah kan pengusaha juga kan butuh ketika berinvestasi kan butuh kenyamanan karena yakin kita juga ketika mau berusaha kan tidak ingin main seruduk pasti ditempuh prosedurnya izinnya seperti itu karena ketika kita akan berusaha dalam tanda kutip selalu dihalang-halangi otomatis kan keburu males gitu padahal tadi tujuannya dengan saat kita investasi otomatis kan akan tadi dampak positifnya bisa menyerap tenaga kerja, bisa mengenalkan Kuningan lebih luas lagi kan seperti itu kan? Ya itu seni. Wah kan gitu. Seni ya mungkin di Kabupaten Kuningan. Jadi ya masyarakat yang bisa menilai sendiri lah bagaimana apa namanya integritas atau profesionalitas dari masing-masing departemen dalam membuat kebijakan. Berarti Tapi kalau Pemda bisa dinilai menghambat investasi ya. Ya, itu Sudah perspektif sendiri masing-masing saya nggak bisa komen. ya kan Harita pernah disegel kan Den? Disegel kan tadi disegel nanti kan beberapa kali. Mas kan tadi ngomong apa PWI Kuningan harus meng-hire anak-anak muda dan terus Mas hanya nih pemasukan untuk kita kan kita juga harus menambah skill dan lain-lain ya. Selama ini PWI Kuningan gimana? Atau wartawan di Kuningan seperti apa? Ya mungkin kalau menurut saya PWI di Kabupaten Kuningan sudah cukup bagus, tapi sekarang kan muncul influencer baru yang mungkin mereka berdiri sendiri, tidak ada yang mengayomi mereka. Harapan saya mereka ini kenapa nggak diajak bergabung aja misalkan dengan Kuningan Mas misalkan, atau dengan masing-masing punya brand punya media. Ketika mereka bisa bergabung itu kan tentunya bisa bawa dampak positif juga buat masing-masing medianya. Nah, sedangkan mereka kan juga butuh legal atau butuh apa namanya ya legal standing lah, legalitas. Jadi mereka tidak sembarang untuk menginfluencer, mereka tahu tentang peraturan UU ITE seperti apa dan mereka bergabung di organisasi yang mungkin bisa mereka kembangkan dan mereka banggakan juga ke depan. Jadi artinya mereka kaula muda itu perlu dirangkul ya sama PWI ya selaku organisasi yang memang badan hukumnya jelas, legalitasnya gitu kan seperti itu. Tapi kembali ke tadi yang menarik tuh yang zaman sekarang itu anak muda itu lebih senang baca judulnya aja terus waktunya juga 2 menit baca itu hasil riset ya atau memang dialami juga sama Pahan ya selaku anak muda. Ya hasil riset dan nggak jarang juga saya seperti itu. Jadi karena tidak dipungkiri memang mungkin karena anak muda itu kan sekarang semua sosmed ya pengennya cepat apa nih baca judul aja lewat gitu kan. Jadi ya memang seperti itu anak-anak zaman Ya kan bagus masukan buat kita nih bahwa kita tuh harus adaptif kan gitu ya adaptasi terhadap perubahan zaman itu ya.